Hai, ini adalah kelas biopsikologi mengenai komunikasi. Kita membicarakan komunikasi pada manusia, maka itu berarti mainly kita membicarakan perilaku yang verbal. Perilaku verbal ini merupakan salah satu perilaku yang paling penting untuk manusia, karena manusia adalah makhluk sosial. Maka untuk bersosialisasi kita memerlukan komunikasi, dan caranya adalah dengan komunikasi verbal. Ini sesuatu yang berkembang, berevolusi secara culture. Jadi jika dari awal kita hanya berbicara dan mendengar, kemudian dengan evolusi culture ini eventually kita bertambah gitu skillnya, jadi ada menulis dan juga membaca. Ini semua difasilitasi oleh terciptanya bahasa. Secara neural verbal behavior ini ada beberapa komponen. Jadi ada berbicara, mengerti dari bicara, memahami pembicaraan, membaca, dan menulis. Ini semuanya adalah komponen yang sendiri-sendiri. Tapi semuanya ini ada common factornya, which is adalah memahami kata-kata secara individual dan juga memahami maksud dari kata-kata tersebut secara utuh, secara kalimat. Perilaku verbal ini adalah salah satu fungsi yang terlateralisasi. Apa itu lateralisasi? Itu pembagian otak yang dari kanan ke otak kanan dan otak kiri. Secara teori bisa untuk efisiensi. Jadi hanya salah satu otak yang berfungsi untuk berperan dalam melakukan fungsi ini. Dan verbal behavior salah satu yang terlateralisasi ke otak bagian kiri. Maka dari itu gangguan-gangguan bahasa itu biasanya terjadi jika ada kerusakan di otak kiri. Ini doesn't matter, nggak penting dia orang ini right handed atau left handed, kidal atau normal, bahasa tetap biasanya di otak kiri. Jadi lateralisasinya di otak kiri itu secara fungsi persepsi. Otak kiri ini menganalisa stimulus, which means kalau di verbal ini either suara atau tulisan secara berurutan. Jadi kata-kata yang didengar secara berurutan dianalisa dan diberi arti. Sementara untuk otak kanan ini biasanya untuk lebih menganalisa space atau ruang, bentuk, dan kalau yang berhubungan dengan bahasa ini biasanya untuk membuat arti, mengartikan kalimat secara maksudnya dari intonasinya. Jadi misalnya untuk mendeteksi sarkasme itu biasanya otak kanan yang bisa mengerti. Kalau cuma pakai otak kiri saja, ya yang ditangkap cuma maksudnya secara literal saja. Tapi kalau untuk hal-hal yang beyond literal itu biasanya involve otak kanan juga. Maka itu untuk berbahasa juga otak kanan ini mengontrol yang namanya prosody atau ritme dan stressing pada saat kita berbicara. Ini kan yang bisa memberikan arti lebih dari kata-kata kita. Untuk memproduksi speech, bahasa, itu kita memerlukan both persepsi dan memori. Dan ini involve cerebral hemisphere yang bagian posterior, terutama bagian occipital, temporal, dan parietal lobes. Untuk mengkonversi persepsi, memori, dan pikiran untuk bisa menjadi kata-kata, ini mainly kita menggunakan bagian frontal
lobes. Specifically, ini area yang dinamakan Broca's area yang ditemukan oleh si Paul Broca ini. Jika area ini rusak, maka jadi Broca's aphasia atau expressive aphasia. Jadi ini adalah gangguan pada produksi speech atau bahasa, bisa berbentuk agramatism, jadi kalimat yang dihasilkan tidak ada grammarnya, anomia, atau kemudian kesulitan artikulasi. Ini areanya specifically ada di bagian posterior inferior di frontal lobe yang dominan, which is frontal lobe kiri. Itu tadi aphasia, jadi kesulitan untuk memproduksi speech-nya. Sementara yang kedua ada apraxia of speech. Ini menyangkut bagian dari anterior insula bagian kiri. Ini disordernya lebih ke pergerakannya, jadi tidak bisa membuat pergerakan mulut, lidah, dan tenggorokan untuk menghasilkan speech dengan baik dan benar. Jadi ini lebih ke gangguan mekanisme untuk membuat suaranya. Jadi sebenarnya dia bisa mengekspresikan dengan benar secara pikiran, kan, tetapi produksinya secara mekanikalnya itu terganggu karena tidak bisa memprogram pergerakan lidah, mulut, dan tenggorokannya. Ini bisa dilihat Broca's area ada di frontal lobe bagian kiri. Kemudian area satu lagi yang penting untuk language adalah Wernicke's area. Ini untuk comprehensionnya. Jadi kedua area ini bekerja sama supaya kita bisa berkomunikasi. Jadi Wernicke's area memberikan arti dari input yang kita dengar, kemudian Broca's area membantu kita untuk memproduksi kata-kata yang kita inginkan untuk kita sampaikan ke orang yang sedang kita ajak berkomunikasi. Jadi tadi Broca untuk memproduksi kata-kata. Ini sekarang kita bicarakan tentang komprehensi. Komprehensi itu berawal dari sistem auditori kita. Jadi kita mendengar dulu, mendeteksi dan menganalisa suara yang kita dengar. Kemudian kita harus merekognisi suara apa yang kita dengar itu apakah merupakan sebuah kata-kata. Jadi kata-kata ini tentunya rekognisinya adalah involve bagian dari retrieve dari memori. Jadi kalau kata-kata yang kita tidak pernah dengar, tidak pernah tahu artinya, kemudian kita dengar, tentu kita tidak bisa mengerti artinya, tidak bisa mengkomprehensi, maka itu jadi gibberish saja, jadi tidak ada artinya, jadi kita juga tidak bisa merespon. Nah, kalau kata-kata yang ada memorinya, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, sudah kita ketahui artinya, ini kita dengar, kita akan secara otomatis menarik kembali informasi itu dari memori. Nah, area otak yang berperan dalam hal ini itu adalah Wernicke's area yang berada di bagian tengah posterior di superior temporal gyrus di left hemisphere. Jadi di bagian temporal lobe. Ini ditemukan oleh si Carl Wernicke. Maka gangguan pada area ini yang disebut dengan Wernicke's aphasia atau receptive aphasia. Jadi dia tidak bisa atau buruk komprehensinya terhadap kata-kata atau kalimat. Jadi
Orang-orang yang memiliki Wernicke's aphasia ini memiliki kesulitan untuk uh, mengerti apa yang dikatakan orang-orang, kemudian mereka juga bisa kesulitan um, menamai objek-objek karena ini involve tadi retrieval memory, dan ketika mereka bicara juga bisa tidak ada artinya, sulit dimengerti artinya juga. Dan orang-orang yang memiliki Wernicke's aphasia ini seringkali tidak aware bahwa mereka memiliki defisit pada area ini. Ini dikarenakan tadi damage atau kerusakan di bagian Wernicke's area ya, di otak kiri. Nah, selain Wernicke's aphasia, ada juga kerusakan lain yang bisa terjadi yang involve bagian yang akan bagian otak yang akan masuk ke area Wernicke's aphasia ini. Ini disebut dengan pure word deafness. Jadi dia benar-benar tidak bisa mendengar kata-kata. Jadi suara-suara lain dia masih bisa mendengar, tapi karena sambungan dari primary auditory cortex ke Wernicke's area itu rusak, dia bisa tidak mengerti kata-kata saja. Jadi misalnya ada anjing menggonggong, ada suara bel, suara klakson, apapun mereka tetap bisa mendengar, tetap bisa mengerti apa yang terjadi. Tetapi kata-kata mereka tidak bisa, mereka bisa seperti tidak mendengarkan kata-kata. Jadi mereka hanya bisa menginterpretasi orang bicara dengan cara membaca bibir misalnya, atau melihat ekspresi dari orang yang sedang berbicara kepada mereka, tetapi kata-katanya sendiri itu nggak kedengeran. Tapi ini biasanya orang-orang yang tidak bisa mendengar ini tetap bisa bicara dengan normal, karena bagian-bagian yang involved di speech production itu masih belum terganggu, tidak terganggu. Ini gambarnya aja. Kalau orang-orang yang mengalami pure word deafness, jadi yang rusak adalah koneksi dari primary auditory cortex ini yang interpretasi yang menangkap semua suara, koneksinya ke Wernicke's area. Jadi area yang akan mengartikan kata-kata tersebut, apakah suara itu yang didengarkan adalah kata-kata yang perlu diinterpretasi atau tidak. Jadi karena koneksinya tidak ada, ya seakan-akan orang ini tidak menerima stimulus tersebut, ya, jadi tidak bisa mendengar. Kemudian ini adalah prosesnya di mana kita mendengar, kemudian mengerti, kemudian bisa menjawab. Jadi pertama-tama stimulus suara itu kita terima di bagian primary auditory cortex. Kemudian stimulus ini disalurkan ke Wernicke's area untuk word recognition. Jadi untuk merecognize apakah stimulus suara yang didengar ini merupakan sebuah kata-kata atau tidak. Kemudian dari bagian ini akan menstimulasi area sekitarnya, bagian yang persepsi dan memori. Itu di parietal cortex kan ada primary association cortex, jadi dia mengasosiasikan stimulus yang diterima, kata-kata ini, dengan memori-memori yang sudah ada. Jadi ini untuk mengartikan, memberi arti apa maksud dari kata-kata yang diterima ini. Itu terjadinya di bagian yang disebut dengan posterior language area. Jadi kata-kata yang udah di-recognize dari Wernicke's area ini
berinteraksi dengan memori yang kita punya di bagian posterior language area ini. Nah, setelah kita mengerti apa yang dimaksud, kemudian mengambil dari memori kita, bagaimana kita akan bereaksi terhadap kata-kata ini, emosi apa yang timbul dengan kata-kata yang kita terima ini, maka dari situ kita bisa merespons. Dengan respons ini ya involve transmisi ke area Broca. Jadi Broca produce speech-nya, kemudian nanti akan disalurkan kembali ke bagian motor untuk mengkoordinasi lidah mulut kita untuk membuat suara. Kemudian ini adalah beberapa gangguan-gangguan yang bisa terjadi jika terjadi kerusakan di area sekitar si Wernicke's area tadi. Jadi yang pertama ada transcortical sensory aphasia. Ini terjadi jika ada kerusakan pada bagian posterior language area tadi, yang untuk mengasosiasikan kata-kata yang kita dengar dengan memori yang sudah kita punyai dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi orang ini bisa mengulangi apa yang dikatakan oleh orang lain, bisa juga merecognize kata-kata yang diterima, tetapi dia tidak bisa memberikan arti, karena arti untuk mengartikan kata-kata ini membutuhkan tadi memori. Kemudian berikutnya ada yang namanya conduction aphasia. Ini karena kerusakan pada bagian inferior parietal lobe atau dan bagian arcuate fasciculus. Jadi orang-orang yang memiliki conduction aphasia ini mereka tetap bisa membuat kalimat dengan meaningful dan lancar, kemudian komprehensinya juga cukup bagus, tetapi mereka tidak bisa mengulang kata-kata dari orang lain. Jadi kesulitan untuk mengikuti karena konduksinya terganggu. Maka mereka hanya bisa mengulang kata-kata orang lain jika kata-kata ini sudah diberi arti. Jadi jika orang disuruh dengan random mengulangi kata-kata, sebuah urutan kata-kata yang tidak ada artinya, itu mereka akan kesulitan. Tapi jika diberi arti, orang-orang yang memiliki conduction aphasia ini masih bisa mengulangi. Lalu selanjutnya ada yang namanya anomic aphasia. Ini jika terjadi kerusakan di bagian temporal atau parietal lobe. Jadi mainly ini adalah kesulitan untuk mencari kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan diri. Jadi dia bisa berbicara dengan lancar, secara grammatical, secara grammar juga baik-baik saja, bisa mengerti, tetapi untuk mencari kata-kata yang tepat untuk merespons, ini dia mengalami kesulitan. Ini diagramnya untuk yang transcortical sensory aphasia tadi. Jadi ada kerusakan di bagian posterior language area. Jadi antara Wernicke's area dengan Broca's area itu ada koneksi langsung. Jadi orang ini tetap bisa mengulang kata-kata yang dia dengar karena koneksi langsung ini, tapi karena bagian untuk interface antara memori dengan sensori kata-kata ini rusak, dia tidak bisa mengartikan apa yang dia dengar. Jadi walaupun dia bisa mengulang kata-kata, dia tidak bisa mengerti artinya. Kemudian yang ini adalah diagramnya untuk yang conduction aphasia. Jadi kebalikannya dari yang sebelumnya, yang rusak di sini adalah koneksi langsung dari Wernicke's area ke Broca's areanya. Jadi orang ini kesulitan mengulang kata-kata. Jadi harus kata-kata itu diartikan dulu sebelum dia bisa memproduce speech. Kalau untuk mengulang tanpa mengerti artinya, dia tidak bisa.
Jadi kebalikan dengan yang sebelumnya. Ini adalah summary aja dari gangguan-gangguan yang bisa terjadi berkaitan dengan kerusakan di otak, Phoenix aphasia. Jadi dia bisa spontaneous speech dengan lancar, tetapi dia tidak bisa mengerti, tidak bisa mengulang, dan tidak bisa menamai. Kemudian pure words deafness, bicaranya tetap lancar, pengertian tidak bisa, repetisi juga tidak bisa, tapi untuk menamai objek dia tetap normal. Broca's aphasia, speech-nya tidak bisa lancar, tapi komprehensinya baik-baik saja, tidak bisa mengulang kata-kata, dan juga kesulitan untuk menamai objek karena kesulitan dalam berbicaranya tadi. Conduction aphasia, spontaneous speech lancar, komprehensi baik-baik saja, tidak bisa meripit, dan namingnya normal. Anomic aphasia, spontaneous speech lancar, komprehensi baik-baik saja, repetisi baik-baik saja, tapi tidak bisa menamai objek. Transcortical sensory aphasia, ini spontaneous speech fluent, lancar-lancar saja, komprehensinya lah jelek, kemudian tapi bisa mengulang, dan juga untuk namingnya karena tadi berhubungannya memori maka jelas jelek. Jadi itu tadi proses komprehensi dan produksi dari bahasa. Kalau kita mengerti dua bahasa itu bagaimana? Apakah mungkin mereka disimpan di otak di area yang berbeda, tapi ternyata dari hasil functional imaging itu bisa dari functional MRI misalnya, ini bahasa itu disimpannya di satu area yang sama untuk bahasanya sendiri, tetapi untuk grammar-grammarnya, jadi untuk struktur bahasanya, aturan-aturan untuk penyusunan kalimat-kalimatnya, ini justru disimpan di area otak yang berbeda. Jadi tadi berbicara dan memahami pembicaraan sudah. Sekarang ada membaca dan menulis. Ini karena tadi bagian dari evolusi kita secara cultural, komunikasi kita tidak hanya langsung dengan berbicara dan mendengar saja, tapi juga bisa dengan menulis dan membaca. Dan karena bagian otak yang berfungsi untuk hal ini juga berbeda dengan berbicara, maka gangguan-gangguannya juga ada sendiri. Salah satunya yang pertama ada yang namanya pure alexia atau pure word blindness. Jadi ini hanya tidak bisa mempersepsi kata-kata. Ini karena kerusakan pada bagian visual cortex yang berada di occipital lobe bagian kiri, dan juga kerusakan di bagian posterior dari corpus callosum. Ini bukannya dia tidak bisa melihat, jadi ini adalah gangguan dari persepsinya. Jadi dia bisa melihat, tapi tidak bisa merecognize kata-kata yang dia lihat ini. Ini karena kerusakan pada bagian visual association cortex. Jadi bagian untuk persepsi analisis dari objek dan kata-kata ini bagiannya berbeda. Jadi dia tetap bisa merecognize objek-objek yang lain, tapi dia tidak bisa merecognize kata-kata saja. Jadi dia tidak bisa membaca, tapi karena fungsi-fungsi lainnya tetap normal, dia tetap bisa menulis. Kemudian berikutnya gangguan membacanya ada yang disebut dengan disleksia. Ini adalah defisit pada kemampuan membaca.
ada dua jenis, bisa acquired, bisa developmental. Yang acquired ada 3 tipe. Yang pertama ada namanya surface dyslexia. Ini kesulitan untuk membaca kata-kata secara utuh. Jadi ini karena kerusakan pada bagian lateral temporal lobe bagian kiri. Kesalahannya ada di penampakan kata-kata tersebut secara visual. Jadi untuk mempronunsiasi kata-kata tersebut kan kita perlu membaca kata-kata secara utuh dari setiap huruf-hurufnya. Kalau visual stimulus ini terganggu, tentunya akan sulit untuk membaca dengan benar dan juga sulit untuk mengartikan kata-kata dengan benar. Lalu yang kedua ada yang namanya phonological dyslexia. Ini karena kerusakan pada bagian frontal lobe kiri. Jadi secara persepsi dia bisa membaca dengan benar, tetapi untuk membuat suara, jadi fonologik, menyuarakan kata-kata tersebut, ini dia memiliki kesulitan. Kemudian jenis yang ketiga terakhir ini ada yang namanya direct dyslexia. Ini mirip-mirip dengan tadi transcortical sensory aphasia. Jadi tidak bisa mengartikan kata-kata yang dia baca. Jadi kalau disuruh membaca dia normal-normal aja, tapi dia nggak ngerti apa yang dibaca. Ini karena kerusakan pada bagian frontal dan temporal lobe bagian kiri. Lalu yang jenis kedua, development dyslexia, ini biasanya karena keturunan kerusakan di kromosom 6 dan 15. Kalau dilihat dari PET scan, jadi secara fungsional imaging itu ada penurunan aktivitas pada bagian occipitotemporal region di bagian kiri. Jadi kalau dilihat secara imaging, ketika orang membaca itu ada 3 region yang aktif: inferior frontal gyrus, parieto-temporal cortex, jadi kompleks bagian parietal dan temporal lobe yang berinteraksi. Kemudian yang terakhir occipito-temporal complex, jadi interaksi antara occipital cortex dengan temporal. Nah, occipito-temporal complex inilah yang terganggu pada orang-orang yang memiliki developmental dyslexia. Jadi ini diagramnya untuk yang alexia tadi atau word blindness. Jadi ketika ada kerusakan pada koneksi dari primary visual cortex yang kiri ke bagian extrastriate cortex ini yang nantinya akan berkoneksi ke Wernicke's area untuk merecognize kata-katanya, maka dia tidak akan bisa menerima input atau merecognize kata-kata dari area visual cortex yang berada di kiri. Jadi kata-kata yang dilihat oleh mata kanan ini tidak bisa terlihat, tapi kata-kata yang dilihat oleh mata kiri karena dia nyambungnya ke mata kanan, kemudian ada koneksi dari corpus callosum untuk pindah ke extrastriate cortex kiri dan lalu dilanjutkan ke Wernicke's area. Ini kata-kata yang terlihat di visual area visual yang di kiri yang diinterpretasi oleh visual cortex kanan ini masih bisa terrecognize. Tetapi kalau corpus callosumnya juga rusak, maka kata-kata yang tadi sudah direcognize di visual cortex kanan dari visual field kiri
ini juga tidak bisa terkoneksi ke Wernicke's area. Maka dari itu, semua kata-kata ide dari visual field kanan atau visual field kiri tidak bisa direcognize. Inilah yang mekanisme yang menjadi pure alexia atau word blindness. Tadi membaca, sekarang defisit menulis atau disebut dengan dysgraphia. Kemampuan menulis itu bergantung kepada pengetahuan akan kata-kata yang akan digunakan dan juga aturan-aturan grammar dan struktur dari kalimat-kalimat yang akan ditulis. Jadi jika seseorang tidak bisa mengekspresikan dengan berbicara, ini biasanya dia akan mengalami gangguan menulis juga. Jadi kesulitannya itu bisa ada pada bagian motor kontrol atau kemampuan dia untuk mengontrol tangannya agar bisa menulis. Kemudian kesulitan pada untuk mengeja kata-kata. Kemudian mungkin juga kesulitan mengcopy gambaran mental yang sudah ada. Jadi kata-kata itu kalau mau ditulis tentunya secara mental kita memvisualisasikan dulu di otak, kemudian baru kita bisa menulis. Ini dia tidak bisa mengcopy gambaran visualnya dia yang di otak menjadi tulisan yang secara fisik. Kemudian bisa juga ada kesulitan untuk meretrieve memori visualnya. Ada beberapa jenis. Pertama dystopia, ini cukup unik. Jadi ini adalah gangguan untuk mengetik saja. Jadi membaca, menulis, berbicara, mengerti pembicaraan semuanya normal, tetapi tidak bisa mengetik. Ini karena kerusakan pada bagian frontal lobe, area ventral kiri. Kemudian ada yang namanya phonological dysgraphia. Jadi dia tidak bisa menulis kata-kata dari suaranya. Jadi secara fonetik, mereka tidak bisa mengira-gira kata-kata yang suaranya begini itu tulisannya seperti apa. Maka dia tidak akan bisa menulis kata-kata yang tidak familiar atau menulis suara, misalnya ya suara-suara yang sebenarnya bukan kata-kata, seperti suara tertawa, bukan kata-kata, tapi kita bisa menulis hahaha. Jadi orang yang memiliki phonological dysgraphia tidak bisa menulis kata-kata sebagai suara sebagai kata-kata. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan orthographic dysgraphia. Ini adalah kesulitan untuk mentranslasi stimulus secara visual ke tulisan. Jadi ini ada hubungannya dengan gangguan pada working memory. Jadi dia tidak bisa mengingat tulisan ini seperti apa yang harus ditiru, bagaimana caranya menggerakkan tangan untuk menulis kata-kata yang sudah dilihat ini. Kalau kata-katanya susah biasanya. Kalau kata-katanya normal, regular, pendek, dan dia bisa dipronounce, ini biasanya dia bisa saja menulis. Tetapi untuk kata-kata yang tidak regular, spellingnya sulit karena working memory-nya terganggu. Jadi setelah dia melihat kata-kata ini disuruh menulis lagi, bisa mengalami kesulitan.
Lalu yang terakhir, direct dysgraphia. Ini berhubungan dengan yang direct dyslexia tadi. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan tulisan. Jadi karena interface-nya terganggu tadi dengan memori biasanya, jadi dia tidak bisa mentranslasikan pikiran menjadi kata-kata. Kemudian ini adalah summary-nya dari yang gangguan membaca dan menulis tadi. Pyralexia, tidak bisa membaca kata-kata secara utuh, tidak bisa membaca secara fonetiknya, tetapi bisa menulis. Kemudian surface dyslexia, tidak bisa membaca secara utuh, tetapi bisa membaca secara fonetik. Kemudian phonological dyslexia, kebalikannya, membaca kata-kata yang bisa, tapi tidak bisa menyuarakan. Lalu direct dyslexia, membaca bisa, fonetiknya bisa, tapi tidak bisa mengerti artinya. Kemudian yang menulis, phonological dysgraphia, menulis kata-kata yang bisa, tapi tidak bisa menulis secara fonetik atau suaranya. Kemudian orthographic dysgraphia, menulis secara utuh tidak bisa kata-katanya, tetapi menulis suara bisa. Lalu yang terakhir, direct dysgraphia, menulis kata-kata bisa, menulis suara juga bisa, tetapi tidak bisa mengerti. Saya kira cukup. Sekian, terima kasih.